Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dimudahkan segala urusannya, selalu bersyukur dan pastinya bahagia. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sinta ini merupakan kembang desa yang ada di desanya. Dia berparas cantik dengan senyum yang manis, tubuh yang tinggi, putih, langsing. Bagi siapapun mata lelaki akan tertarik dengannya. Sinta masih duduk di perkuliahan di sebuah universitas di kampusnya. Dia pun menjadi primadona karena parasnya yang sangat cantik. Dia anak pertama dari 3 bersaudara. Sinta memiliki 2 adik, semuanya perempuan. Keadaan keluarganya Sinta ini cukup sederhana. Bapaknya bekerja sebagai petani, sedangkan ibunya berjualan warung makan di depan rumahnya. Tapi meskipun begitu, kedua orang tua Sinta ini bisa membiayai Sinta hingga ke jenjang perkuliahan. Sehabis pulang kuliah biasanya Sinta ini kerja di sebuah kafe. Dia bekerja part-time untuk menambah biaya kuliah agar tidak merepotkan kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya sudah melarang Sinta untuk bekerja karena nanti kecapean, tapi dia tetap memaksa untuk bekerja karena dia ingin mandiri dan tidak mau terlalu membebani kedua orang tuanya. Apalagi kedua orang tuanya itu harus membiayai sekolah kedua adiknya yang duduk di bangku SMA dan bangku SMP. Sinta mendapat pekerjaan di kafe yang ada di dekat kampusnya. Teman-temannya Sinta juga sudah tahu kalau dia bekerja di kafe tersebut. Semua teman-temannya nongkrong di kafe itu, sedangkan Sinta yang bekerja melayani mereka. Tapi meskipun begitu, ya Sinta tidak malu dengan pekerjaannya itu. Melihat teman-temannya bisa nongkrong sedangkan dia harus bekerja. Sinta juga, dia itu selalu digoda para lelaki. Karena memang Sinta itu begitu cantik dan menarik. Hingga suatu ketika, ada salah satu teman kampusnya yang satu desa dengan Sinta nongkrong di kafe tempat dia kerja. Dia menunggu sampai akhirnya tutup. Sebut saja temannya itu Iwan. Iwan itu menunggu Sinta di kafe untuk pulang bareng. Biasanya Sinta pulang hingga pukul 9 malam. Saat itu Iwan menunggu Sinta tanpa lelah. Sekitar pukul 9 malam, Sinta pun bersiap-siap untuk pulang. Dia beranjak pergi dari kafe itu. Namun ia dicegah oleh Iwan. Mau pulang ya? Iya. Ayo aku anterin, mumpung rumah kita tetanggaan. Gak baik perempuan malam-malam pulang sendirian. Gak usah repot-repot, aku bisa sendiri. Biasanya juga aku pulang sendiri kok. Ayolah sini, aku anterin pulang. Aku nungguin kamu loh dari tadi. Loh, siapa suruh kamu nungguin aku? Ya kan aku pengen nganterin kamu pulang, Sin. Aku kasihan sama kamu, malam-malam pulang sendirian. Karena sudah larut malam dan malam itu tidak terlihat satupun angkutan yang melewati depan kafe. Akhirnya terpaksa Sinta menerima tawaran Iwan untuk pulang bersama. Ya sudah, ayo. Tapi sekali ini saja ya, Wan. Iya, Sin. Ayo naik. Akhirnya motor pun melaju. Jarak dari kafe ke rumah itu sekitar 20 menit perjalanan. Iwan mengantarkan Sinta sampai ke dalam rumah dan menemui kedua orang tuanya Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Gak usah bu, saya mau langsung pamit pulang saja, sudah malam soalnya. Oh begitu ya, makasih ya nak sudah nganterin Sinta. Iya bu, dengan senang hati. Iwan pun kembali beranjak pergi dari rumah Sinta. Rumah Iwan berdekatan dengan rumahnya Sinta, hanya berjarak beberapa rumah saja. Iwan ini anak orang yang berada di desa tersebut. Kedua orang tuanya juragan tanah yang kaya raya. Iwan sudah menyukai Sinta sejak waktu SMP karena mereka berdua selalu bersama ketika bersekolah. Akan tetapi Sinta selalu menolak karena alasannya Sinta tidak mau berpacaran terlebih dahulu.
Dia mau fokus untuk sekolah dulu. Iwan pun mengerti dengan Sinta. Iwan selalu setia menunggu Sinta sampai kapanpun. Padahal banyak sekali wanita yang mendekati Iwan untuk menjadikan pacar. Akan tetapi di hati Iwan cuma ada Sinta saja. Semua wanita mendekati Iwan selalu ditolak dengan mentah-mentah, meskipun dari anak orang kaya. Iwan tidak sombong orangnya. Singkat cerita, pada hari itu Sinta bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Biasanya Sinta berangkat ke kampus naik motor. Akan tetapi motor itu Sinta berikan untuk adiknya yang duduk di bangku SMA untuk berangkat sekolah. Ya, dia mengalah dengan adiknya itu. Jadi Sinta setiap hari pergi ke kampus harus naik angkutan umum. Meskipun begitu Sinta tidak malu naik angkutan umum. Dia memang apa adanya orangnya dan tidak neko-neko atau gengsi dengan teman-temannya yang ada di kampus. Dia berangkat lebih awal karena harus menunggu angkutan terlebih dahulu agar tidak terlambat sampai di kampus. Sesamanya di kampus, Sinta berpapasan dengan sahabatnya yang sekelas. "Sin, tumben pagi sekali." "Iya, tadi nggak kebanyakan berhenti angkutannya, jadi ya cepat sampai di sini." "Kamu tadi malam pulang sama siapa? Katanya ada yang lihat kamu jalan sama cowok." "Ah, enggak kok." "Jujur saja sih Sin, jangan berbohong." "Iya, semalam aku pulang sama Iwan. Soalnya nggak ada angkutan yang lewat. Dan Iwan juga sudah nungguin aku lama, jadi kan kasihan juga." "Cie, Sinta, sudah jadian ya?" "Apaan sih? Enggak lah," jawab Sinta dengan kesal. Singkat cerita, saat jam istirahat di kantin itu tiba-tiba saja Sinta berpapasan dengan Iwan. "Kalian berduaan saja? Kalau gitu aku ikut gabung boleh nggak?" Boleh. Timbal Wulan. Dengan sedikit kesal, Sinta mencubit tangan Wulan. "Duh, sakit." Kenapa?" "Ah, nggak apa-apa kok." Saat bertiga makan bersama di meja yang sama, Sinta menjadi sangat canggung sekali ketika akan makan berhadapan dengan Iwan. Sinta juga hanya menundukkan kepalanya saja, tidak berani untuk menatap wajahnya Iwan. "Kamu kenapa sih, Sin?" "Sudah, biasa aja, aku kan gak gigit kamu." Aku permisi dulu, aku mau ke kelas dulu," ujar Sinta sembari beranjak pergi dari kantin dan meninggalkan makanannya yang masih tersisa banyak. Kamu sih Wan, segalanya gitu. Jadi pergi kan dianya?" "Iya maaf, aku gak tahu Wulan." Wulan pun kemudian beranjak pergi mengejar Sinta yang sudah terlebih dahulu pergi menuju ke kelasnya. "Kamu kenapa sih Sin? Kok gitu?" "Aku tuh risih jadi gak nafsu makan." "Loh, emangnya kenapa sih?" "Iwan baik loh, dia tampan, banyak cewek-cewek yang ngejar dia juga. Lagi pula kamu tahu sendiri kan, dia anaknya siapa, aku anak siapa." "Oh, itu masalahnya. Ya elah Sin, dianya aja gak mikir gitu loh." "Sudahlah, gak usah dibahas lagi, gak penting." Singkat cerita, setelah pulang dari kampus, seperti biasanya, dia langsung pergi ke kafe untuk bekerja. Saat dia masuk ke dalam kafe, betapa terkejutnya Sinta. Sinta melihat Iwan yang sudah ada di dalam kafe itu. Namun sudah tidak terlalu menghiraukan. Karena hal itu, dia tetap berjalan menuju ke dapur. Iwan yang melihat Sinta hanya bisa senyum-senyum sendiri melihat tingkah Sinta. "Lucu sekali dia," ucap Iwan sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Hari itu di kafe terlihat sangat ramai. Sinta pun sibuk melayani para pelanggan yang datang ke kafe tersebut. Sinta menjadi kesana kemari, melihat keberadaan Iwan yang saat itu Sinta tidak melihatnya di sekelilingnya. Ternyata di dalam kafe tersebut, Iwan sudah tidak ada. Di sana Sinta pun merasa lega karena Iwan sudah pergi. Namun ternyata Iwan pulang untuk mandi dan ganti pakaian. Malam harinya Iwan sudah tiba kembali di kafe itu dan duduk di situ dan kemudian memesan secangkir kopi. Sontak Sinta pun terkejut dengan kedatangan Iwan yang secara tiba-tiba. Hingga Sinta mengucek kedua matanya, takut salah lihat. Waktu sudah menunjukkan jam 9 malam, sudah waktunya Sinta untuk pulang bekerja.
Dan malam itu Iwan menawarkan kembali kepada Sinta untuk pulang bersama. Ayo aku anterin kamu pulang lagi. Gak usah Wan, ada angkutan kok. Sudah Sin, ayo sama aku aja. Tuh lihat penuh angkutannya. Sinta pun bangun dan menghela nafas panjang. Ya sudahlah, ayo, jawab Sinta sembari memutar kedua bola matanya dengan malas. Iwan pun merasa sangat senang sekali karena Sinta mau pulang bareng dengannya. Iwan sengaja melambatkan laju motornya agar bisa berlama-lama dengan Sinta. Di perjalanan Iwan mengajak Sinta berbincang-bincang. Akan tetapi Sinta tidak menjawab obrolan dari Iwan. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai juga di rumah Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Ibu Sinta. Ayo masuk dulu nak Iwan, ucap Ibu. Gak usah lah Bu, lain kali saja. Saya pamit pulang dulu ya Bu. Iya nak Iwan, terima kasih sudah mengantarkan Sinta. Iwan pun kemudian langsung pulang ke rumah, sedangkan Sinta diajak berbicara terlebih dahulu oleh ibunya. Sinta, kamu ada hubungan apa dengan Iwan? Kamu hati-hati, jangan permainkan lelaki. Aku gak ada hubungan apa-apa kok Bu sama Iwan. Aku sama Iwan itu cuma berteman saja. Dia juga yang selalu menawarkan aku untuk pulang bareng Bu. Padahal aku sudah nolak, ucap Sinta. Ibu cuma mengingatkan saja sama kamu Sin. Kamu jangan memberi harapan kepada laki-laki kalau kamu tidak memiliki perasaan. Ya, karena takutnya nanti dia sakit hati. Ibu tahu kalau Iwan itu suka sama kamu, ucap Ibu. Iya Bu, sudah aku mau bersih-bersih dulu Bu, terus mau istirahat. Sinta pun beranjak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Singkat cerita, hari pun kemudian berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Hari kelulusan pun tiba. Kini mereka semua sudah lulus. Kini sekarang Sinta harus mencari pekerjaan. Meskipun dia masih tetap bekerja di kafe yang ada di dekat kampus, pekerjaannya itu untuk sampingan saja. Karena Sinta masih mencari-cari pekerjaan yang lain. Hingga akhirnya Sinta dan Wulan memutuskan untuk merantau, mencari pekerjaan di kota. Dia mencari ke sana kemari pekerjaan yang ada di kota. Saat siang hari terik yang panas, mereka melihat sebuah masjid. Mereka pun istirahat terlebih dahulu di masjid tersebut untuk melaksanakan ibadah. Setelah beberapa saat kemudian mereka selesai istirahat dan beribadah. Mereka pun beranjak untuk pergi, melanjutkan kembali mencari pekerjaan. Saat mereka berdua sedang berjalan kaki di pinggir jalan, tiba-tiba saja Sinta terciprat air dari seseorang yang mengendarai mobil. Woi mas, hati-hati dong, teriak Sinta. Seseorang yang mengendarai mobil pun turun dan menghampiri Sinta. Aduh, maaf ya mbak, saya tidak sengaja, saya lagi buru-buru soalnya, ucap sosok itu. Iya mas, gak apa-apa, tapi lain kali hati-hati dong, jawab Sinta malu-malu. Sinta menatap laki-laki itu dengan jantung yang berdebar-debar. Ada perasaan yang berbeda. Padahal baru beberapa menit saja mereka bertemu. Di pertemuannya itu mereka saling berkenalan satu sama lain. Randy, dia laki-laki yang berperawakan tampan, berwibawa dan juga kalem. Dia ternyata adalah seorang manajer di kantor. Di pertemuannya itu pun Randy memberanikan dirinya untuk meminta nomor HP milik Sinta. Randy juga sudah langsung tertarik dengan Sinta. Sinta pun dengan senang hati memberikan nomor HP-nya kepada Randy. Malam harinya terdengar suara ponsel Sinta yang ada di atas kasur kosannya itu berderi. Sin, tuh HP-nya bunyi, ada yang telepon, kata Wulan saat Sinta itu sedang berada di kamar mandi buang air kecil. Iya bentar Lan, ucap Sinta sembari buru-buru menuntaskan buang air kecilnya. Beberapa saat kemudian, halo, ini dengan siapa ya? Aku Randy Sin, yang tadi siang kita ketemu. Oh Randy, iya, oh iya, gimana? Ada apa Ren? Tanya Sinta, benar-benar salah tingkah. Ya gak apa-apa, pengen ngobrol aja sama kamu Sin. Oh iya, Sin, kamu tadi siang sama Wulan habis dari mana?
Tadi siang habis cari kerjaan, aku sama Wulan itu dari kampung dan baru beberapa hari di kota. Ucap Sinta. Terus kamu sudah dapat kerjaannya belum? Belum Ren, susah ternyata cari kerjaan di kota. Gini aja Sin, di tempat kantor aku kerja kan masih membutuhkan 2 orang wanita sebagai sekretaris. Apa kamu mau? Ucap Randy. Wah, ya mau banget lah Ren. Ya sudah, besok kamu sama teman kamu itu datang saja ke kantor. Nanti alamatnya aku kirim lewat pesan. Wah, makasih banget ya Ren, kamu baik banget sama aku, sama Wulan. Udah mau bantuin aku sama Wulan, padahal kan kita baru kenal. Iya Sin, sama-sama, gak apa-apa kok. Kalau gitu udah dulu ya, aku mau istirahat dulu. Capek seharian, jalan-jalan mulu, cari kerjaan. Singkat cerita, esok paginya Sinta dan Wulan pergi ke kantor tempat kerjanya Randy. Sesampainya di kantor, Sinta dan Wulan langsung memberikan berkas kepada pihak kantor. Setelah beberapa hari, akhirnya Sinta dan Wulan mendapatkan panggilan untuk kerja di kantor tersebut. Mereka berdua sangat senang karena bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Pagi itu mereka sangat bersemangat, bersiap-siap untuk berangkat ke kantor untuk yang pertama kalinya. Kantor mereka jaraknya dengan kosan sekitar 10 menit saja. Ternyata cukup dekat. Mereka naik angkutan umum untuk menuju ke kantornya. Hari itu Sinta diajarkan cara kerjanya di kantor itu. Sinta pun senang karena mendapat teman baru di kantor tersebut. Dia jadi banyak teman-temannya. Hubungan Randy dan Sinta pun semakin dekat. Hingga suatu ketika, Randy dan Sinta ketemuan di sebuah kafe. Malam itu Sinta sangat cantik sekali saat akan bertemu dengan Randy. Sesamanya di kafe, Randy ingin langsung mengutarakan perasaannya kepada Sinta yang selama ini ia pendam sejak pertemuan pertamanya dulu. Jantung Sinta rasanya berdegup sangat kencang sekali ketika Randy memegangi tangannya Sinta. Sin, kita kan sudah dekat, sudah lama. Sejak awal kita bertemu, aku sudah memiliki rasa sama kamu. Apa kamu mau jadi pacar aku, Sin? Aku sudah nyaman sama kamu. Saat itu jantung Sinta terasa sangat berdebar-debar dan dia kemudian bingung harus menjawab apa. Di sisi lain, Sinta juga memiliki perasaan yang sama dengan Randy. Iya, aku mau. Akhirnya Sinta menerima cintanya Randy karena memang Sinta memiliki rasa kepada si Randy. Makasih ya Sin, berarti mulai sekarang kita pacaran. Iya Ren. Hari-hari telah berlalu, hubungan Randy dengan Sinta semakin erat dan semakin dekat. Randy sudah merasa yakin dan berniat serius kepada Sinta. Hingga akhirnya Randy meminta kepada Sinta untuk ikut pulang kampung ke rumah Sinta. Randy ingin bertemu dengan kedua orang tuanya. Randy ini berasal dari kampung di Jawa Timur, sedangkan Sinta dari Jawa Tengah. Randy sudah merantau bertahun-tahun dan sudah bekerja di kantor sekitar 5 tahun lamanya. Memang usianya Randy dengan Sinta itu terpaut, ya selisihnya cukup jauh. Randy lebih dewasa dari Sinta. Sekarang Randy sudah memiliki rumah sendiri di kota. Suatu ketika Sinta berniat untuk pulang kampung dan saat itu juga Randy ikut pulang ke kampungnya. Akhirnya Sinta dan juga Wulan pun pulang bersama dengan Randy naik mobil Randy. Singkat ceritanya, akhirnya mereka pun sampai juga di kampung halamannya Sinta. Sesamanya di depan halaman rumahnya Sinta, Randy itu memarkirkan mobilnya. Lalu mereka semua pun turun dan kemudian masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, ucap Sinta dan Randy. Waalaikumsalam. Sinta, kamu kok nggak ngabarin ibu dulu nak kalau mau pulang? Ah iya bu, ini juga Sinta dadakan. Ini siapa Sin? Oh iya, ini kenalin bu, Randy, pacar baru Sinta. Walah, ayo silakan masuk Randy. Dan Sinta pun masuk, sedangkan Wulan dia sudah pulang ke rumahnya. Kamu mau minum apa nak Randy? Apa aja lah bu, terserah ibunya saja, jawab Randy dengan ramah. Lalu ibu Sinta pun masuk ke dalam untuk membuatkan minuman dan makanan. Beberapa saat kemudian ibunya pun datang dengan membawakan minuman serta makanan untuk Randy. Kemudian saat itu juga Randy langsung mengatakan niatnya kepada kedua orang tuanya Sinta.
Pak, Bu, saya mau meminta izin. Saya serius dengan Sinta, Bu, dan saya ingin menikahi Sinta. Semuanya itu tergantung dengan Sintanya saja. Tapi lebih baik nanti kamu datang ke sini dan kedua orang tua kamu diajak. Jika kamu memang benar-benar serius mau menikahi Sinta. Iya Pak, nanti beberapa hari lagi saya pasti datang lagi ke sini bersama dengan kedua orang tua saya. Singkat cerita, Randy pun pulang ke kampung halamannya dan meminta restu kepada kedua orang tuanya. Setelah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, Randy pun langsung membawa kedua orang tuanya ke rumah Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Sinta yang pertama kali membukakan pintu. Sinta pun langsung bersalaman dengan kedua orang tuanya Randy. Mereka semua masuk ke dalam ruang tamu, dan kedua orang tuanya Randy dengan kedua orang tuanya Sinta saling bercengkrama dengan niat kedatangan Randy serta kedua orang tuanya datang ke rumah Sinta itu. Setelah semuanya sepakat akan diadakannya acara lamaran, yaitu bulan depan, Sinta dan Randy pun sangat bahagia sekali karena sebentar lagi mereka akan bertunangan. Mereka mempersiapkan semua persiapan untuk hari lamarannya. Sedangkan Iwan yang tetangga Sinta dan sejak dulu menyukai Sinta, tahu kalau sebentar lagi Sinta akan bertunangan dengan Randy. Iwan sangat sakit hati dan tidak terima Sinta lebih memilih orang itu daripada Iwan. Padahal selama ini Iwan sangat berharap sekali Sinta akan menjadi pendamping hidupnya. Dia sudah selalu setia, menemani dan juga menanti Sinta. Namun pada kenyataannya, Sinta lebih memilih laki-laki lain. Memang, cinta tidak dapat dipaksakan. Akan tetapi, Iwan akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan Sinta. Semenjak mendengar kabar kalau Sinta akan bertunangan, Iwan menjadi stres dan tidak bersemangat menjalani kesehariannya. Dia patah hati. Setiap malam Iwan selalu memikirkan Sinta, hingga tidak bisa tidur. Sebulan kemudian Sinta dan Randy telah melangsungkan pertunangan mereka. Dan mereka sudah resmi bertunangan kala itu. Saat itu juga hati Iwan benar-benar sangat hancur, sakit, marah, dan kecewa. Sebelum janur kuning melengkung, masih ada kesempatan dan juga masih bisa ditikung, ucap Iwan pada diri sendiri. Iwan pun bertekad untuk mendapatkan cintanya Sinta lagi. Namun Iwan bingung harus bagaimana caranya. Karena Sinta merantau dan mereka sekarang tidak pernah bertemu satu sama lain. Akhir-akhir ini Iwan hanya sibuk berada di dalam kamar saja, tidak melakukan apa-apa. Tubuhnya semakin tidak terawat, rambutnya gondrong acak-acakan, tidak nafsu makan. Tubuhnya menjadi kurus. Setiap harinya Iwan habiskan dengan menatap layar ponselnya, melihat akun sosial medianya Sinta, dengan kebahagiaan yang dia rasakan sekarang dengan Randy. Ketika melihat foto Sinta dengan Randy, hati Iwan terasa sangat sakit. Saat Iwan men-scroll terus media sosialnya, tiba-tiba saja Iwan melihat ada sebuah informasi tentang pelet. Di dalam informasi itu terdapat alamat yang tertera untuk tempat melakukan ajian pelet pemikat dari jarak jauh. Iwan pun akhirnya memiliki niat untuk melakukan hal tersebut. Tentunya Iwan yang tadinya tidak memiliki semangat apa-apa, sekarang dia langsung bersemangat untuk bangkit kembali mendapatkan Sinta. Keesokan harinya Iwan bergegas pergi ke tempat orang pintar yang ahli spiritual itu. Dia berangkat dengan menggunakan motor ke tempat yang sudah tertera pada alamat informasi yang ia dapat. Dia pergi dengan sendirinya menggunakan sepeda motornya. Rumah ahli spiritual tersebut cukup jauh. Iwan harus menempuh waktu sekitar 4 jam perjalanan menuju ke tempat ahli spiritual itu. Dia melajukan dengan cepat supaya bisa cepat sampai di rumah orang itu. Jalanan yang dilalui Iwan menuju ke tempat tersebut cukup berliku-liku. Karena rumahnya berada di sebuah perbukitan yang harus melewati jalanan berliku dan kanan kirinya hutan semua. Di perjalanan Iwan hanya mendengarkan suara burung berkicau serta jangkrik dan katak yang saling bersautan, karena jalanan tersebut sangat sepi. Beberapa saat kemudian akhirnya Iwan pun sampai di rumahnya Pak Joko. Sebut saja Pak Joko ya. Terlihat rumahnya tertutup,
dan rumah Pak Joko tersebut terbuat dari bambu. Iwan pun memarkirkan motor di depan halaman rumahnya Pak Joko. Lalu dia beranjak menyambangi rumah Pak Joko. "Permisi," terdengar suara batuknya di dalam rumah. Beberapa saat kemudian pintu rumah tersebut dibuka oleh Pak Joko. "Silakan masuk." Iwan pun masuk ke dalam rumahnya. Lalu dia duduk di atas tikar yang terbuat dari anyaman bambu. "Apa maksud kedatangan kamu datang kemari?" "Saya mau memelet seseorang gadis, Mbah. Gadis yang saya cintai, tapi malah akan menikah dengan orang lain. Saya ingin memelet dia dengan ajian pelet kembang kantil sesuai dengan yang saya lihat di informasi iklan itu. Untuk melakukan pelet kembang kantil, kamu harus siap melakukan ritual dan juga syarat-syaratnya terlebih dahulu. Kamu harus melakukan ritual terlebih dahulu dengan puasa muti selama 7 hari, supaya penyempurnaan pelet itu bisa sempurna di dalam diri kamu." "Maksudnya gimana, Mbah?" "Kamu harus puasa muti, yaitu kamu hanya bisa ataupun hanya diharuskan untuk makan nasi putih dan minum air putih saja. Tidak boleh makan makanan yang perasa-rasa ataupun makanan yang lainnya. Sebaiknya kamu di sini saja selama seminggu untuk nanti gampang melakukan ritualnya," ucap Pak Joko kembali. "Baik, Mbah, saya akan lakukan. Lalu syaratnya apalagi, Mbah?" "Siapkan foto target dan kamu harus bayar mahar terlebih dahulu untuk melakukan ritual." Akhirnya saat itu juga Iwan memberikan sebuah amplop coklat yang berisi uang cukup banyak kepada Mbah Joko. Keesokan harinya, Iwan pun kemudian melakukan puasa muti. Hari-hari telah berlalu hingga hari ke-7 puasa muti. Malam harinya sebelum melakukan ritual, Iwan dimandikan terlebih dahulu oleh Mbah Joko dengan menggunakan air kembang kantil. Iwan pun dimandikan di belakang rumah Pak Joko dengan kendil besar yang berisi air dan kembang 7 rupa. Iwan duduk dan Pak Joko yang mengguyurkan air tersebut dengan perlahan-lahan. Saat sedang mengguyur air kembang 7 rupa ke tubuh Iwan, Pak Joko ini membacakan mantra terlebih dahulu. Lalu setelah dilakukannya mandi suci, Iwan dan juga Pak Joko pun masuk ke dalam ruangan ritualnya. Di dalam ruang ritualnya tersebut, Pak Joko sudah menyiapkan sesajen seperti kembang setaman, buah-buahan, kemenyan, jajan tradisional. Tidak lupa pula media yang sudah disiapkan untuk ritual pelet kembang kantil, yaitu kembang kantil serta minyak misi, dan juga kain mori serta mangkok. Lalu Pak Joko meminta foto target yang akan dipelet Iwan. Iwan memberikan foto tersebut kepada Pak Joko. Pak Joko menyiapkan mangkok yang berisi 2 kembang. Lalu foto target diletakkan di dalam mangkok tersebut. Dan foto target tersebut diolesi dengan minyak terlebih dahulu. Lalu Pak Joko membacakan mantranya pada foto dan 2 kembang kantil yang ada di dalam mangkok. Pak Joko membacakan mantra secara terus-menerus tanpa henti. Saat Pak Joko sedang melakukan ritual, Iwan benar-benar merinding karena tiba-tiba di dalam ruangan tersebut ada hembusan angin kencang yang datang masuk ke dalam tubuhnya Iwan. Bulu tubuhnya berdiri semua, dan setelah selesai, Pak Joko membacakan mantra dan ritualnya pun sudah selesai. Pak Joko mengambil kembali 2 kembang kantil dan foto yang ada di dalam mangkok itu. Lalu kembang kantil dan foto dibungkus dengan kain mori yang sudah disiapkan bungkusan kain mori itu, yang berisi kembang kantil dan foto target. Itu kemudian diberikan kepada Iwan. Iwan pun menerima bungkusan kain mori itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, bawa pulang bungkusan kain mori ini. Nanti kamu kuburkan di belakang rumah target pada malam Jumat. Baik, Mbah. Tunggulah selama seminggu atau seminggu lebih, kamu lihat perubahan wanita yang kamu cintai akan bertekuk lutut denganmu, Iwan. Iwan pun tersenyum dengan puas mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Joko. Keesokan harinya Iwan pun pulang kembali ke rumahnya dengan membawa bungkusan kain mori yang berisi kembang kantil dan foto target. Sesampainya di rumah, Iwan memikirkan betapa bahagianya dia saat Sinta berubah mencintai Iwan.
Iwan selalu melihat ke arah kalender, selalu mengingat-ingat hari untuk dilakukannya penguburan kain mori itu. Hari di mana Iwan untuk segera menguburkan bungkusan kain mori. Di belakang rumahnya Target. Iwan menunggu waktu sekitar pukul 1 malam. Dia berjalan dari rumah dengan perlahan-lahan dan menuju ke rumah Sinta. Terlihat dari depan rumah Sinta sepi dan sudah tertutup, mungkin semuanya sudah tertidur. Sebelum Iwan menggali tanah yang ada di halaman belakang rumah Sinta, dia melihat keadaan sekitar terlebih dahulu, supaya tidak ada satu orang pun yang melihat keberadaan Iwan. Dengan tergesa-gesa, Iwan menggali tanah yang ada di belakang rumah Sinta. Setelah tanah itu sudah tergali dengan dalam-dalam, kemudian bungkusan kain mori itu yang berisi kembang kantil dan foto Sinta itu diletakkan di dalam galian tanah. Dengan cepat-cepat Iwan menutup kembali galian tanah itu, agar tidak ada satu orang pun yang tahu, supaya tanahnya rata kembali. Setelah menguburkan kain itu, Iwan segera pergi dari belakang rumah Sinta, karena takut ada orang ataupun tetangganya yang melihat Iwan. Di situ dengan berjalan terkopoh-kopoh, Iwan menuju ke rumahnya lagi. Singkat cerita, Sinta dengan Wulan yang satu kos, Wulan merasa ada yang aneh dengan Sinta. Karena Sinta selalu melamun dan terkadang senyum-senyum sendiri. Karena membalas pesan dari Iwan, Iwan sengaja mengirimkan pesan kepada Sinta untuk melihat reaksinya bagaimana. Dan ternyata Sinta sudah luluh dengan Iwan. Iwan pun sangat senang sekali melihat reaksi dari Sinta yang membalas pesan Iwan. Dengan cepat setiap malam, Sinta terus membayangkan wajah Iwan. Dan entah kenapa Sinta merasa rindu yang teramat sangat dengan Iwan. Dan dia tidak merindukan Randy yang menjadi tunangannya. Bahkan sikapnya Sinta kepada Randy sekarang menjadi cuek dan acuh. Sampai Randy pun menanyakan tentang Sinta kepada Wulan yang teman sekosannya itu. Sin, kenapa ya dia kok sekarang cuek banget sama aku? Apa kamu tahu sebabnya? Tanya Randy. Aku juga gak tahu, Ren. Memang akhir-akhir ini Sinta itu berubah menjadi aneh. Dia itu senyum-senyum sendiri saat membalas pesan. Aku kira dia membalas pesan dari kamu. Memangnya bukan dari kamu ya? Aku sempat mergokin Sinta sedang tidur. Dia ngigau manggil-manggil nama Iwan. Iwan, siapa dia? Teman Sinta sejak SMP sampai kuliah. Dan sekarang mungkin dia kangen kali ya sama Iwan. Oh gitu, aku baru tahu. Jawabnya Randy singkat. Singkat cerita, setiap malam di dalam kosannya Sinta, Sinta selalu melihat ada bayangan putih masuk dalam kosannya. Dan bayangan putih tersebut berubah menjadi sosoknya Iwan. Dan saat kedatangan bayangan Iwan tersebut, Sinta sangat bahagia. Dan saat bayangan sosok Iwan itu menghilang, Sinta mencari-cari kemana Iwan. Iwan, kamu di mana? Teriak Sinta. Kamu cari siapa, Sinta? Dari tadi nggak ada siapa-siapa di sini. Enggak, Wulan. Dia tersenyum sama aku tadi. Nggak ada, Sin. Istighfar. Tidak ada Iwan di sini. Kamu itu halusinasi. Kamu kangen ya sama dia? Tapi beneran ada Iwan kok di sini. Aku itu melihatnya sendiri dan dia nyata ada di sini. Jawab Sinta. Keesokan harinya Sinta tiba-tiba saja sakit demam. Dia terus memanggil-manggil nama Iwan. Karena tidak tega, akhirnya Wulan pun membawa Sinta pulang ke rumah ke kampung halamannya. Beberapa hari dirawat oleh ibunya di kampung. Sinta akhirnya sembuh. Dan Sinta tiba-tiba saja menghampiri ke rumahnya Iwan dengan sendirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika pintu dibuka, Sinta langsung memeluk erat Iwan. Iwan terperanjat, kaget. Kenapa tiba-tiba Sinta memeluk tubuhnya dengan sangat erat. Iwan pun sangat senang sekali ketika melihat kedatangan Sinta. Dia benar-benar sudah terpengaruh dengan ilmu pelet kembang kantil. Saat itu juga Sinta mengajak Iwan untuk berjalan-jalan keluar. Dengan senang hatinya, Iwan pun menuruti apa yang diucapkan oleh Sinta. Mereka berboncengan naik motor berdua berkeliling kota dan mampir ke taman. Di sepanjang jalan Sinta tidak melepaskan tangannya yang melingkar pada tubuh Iwan. Dia memeluk dengan eratnya
sehingga semua mata memandang ke arah mereka berdua. Dan semenjak saat itu, Sinta tidak kembali lagi ke kota. Karena setiap hari, meskipun rumahnya berdekatan, Sinta selalu merasakan rindu yang teramat sangat. Apalagi dia harus pergi ke kota. Suatu malam saat Sinta sedang berada di dalam kamarnya, dia mendengar ada suara wanita yang tertawa cekikikan. Karena penasaran, Sinta mencari-cari di mana suara itu berasal. Namun sudah dicari di sekeliling kamar, tidak ada. Saat Sinta membaringkan kembali tubuhnya di atas kasur, ia melihat ada sosok kuntilanak di hadapannya. Sosok itu berwajah hancur, penuh dengan darah, berambut panjang, acak-acakan, dan bajunya yang putih, lusuh. Sinta yang melihat penampakan itu pun dia terperanjat, kaget. Sinta langsung menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Bau di dalam kamar ketika sosok itu datang, baunya sangat anyir sekali dan busuk. Karena Sinta tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya Sinta pun pingsan. Dia tidak sadarkan diri hingga pagi. Keesokan harinya Sinta sudah siap-siap dan cantik sekali untuk bertemu dengan Iwan. Hatinya sangat gembira ketika akan bertemu dengan Iwan. Sikapnya Sinta jadi seperti anak kecil yang manja. Sesampainya di rumah Iwan, ternyata Iwannya masih tertidur. Kemudian dibangunkan oleh ibunya, sembari menggoyang-goyangkan tubuh Iwan. "Ada apa sih, Bu?" tanya Iwan sembari meregangkan otot-ototnya. "Di depan ada si Sinta nungguin kamu." "Sinta? Ya bentar, aku cuci muka dulu." Beberapa saat kemudian setelah Iwan cuci muka, dia menemui Sinta. "Ada apa sih pagi-pagi gini? Udah cantik aja." "Gak apa-apa Wan, kangen aja sama kamu," ucap Sinta. "Oh gitu, emang mau kemana?" "Kita ke kafe yuk." "Tapi aku belum mandi Sin, lagian ini masih pagi sekali, kafenya kan belum buka." "Ya sudah, kamu mandi dulu sana, aku tungguin." Iwan pun akhirnya mandi. Sinta pun akhirnya menunggu Iwan mandi. Sinta berada di ruang tamu, bercengkrama dengan ibunya Iwan. Beberapa saat kemudian mereka berdua pun pergi ke kafe. Keduanya saling jatuh cinta, meskipun jatuh cintanya tidak wajar. Akan tetapi Iwan sangat bahagia sekali bisa mendapatkan Sinta. Hingga suatu ketika, Randy pulang kampung. Dia datang ke rumahnya Sinta. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab ibu Sinta. "Nak Randy, silakan masuk nak." Randy pun masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. "Sintanya di mana, Bu?" "Loh, ibu kira kamu tahu, Ren. Dia sedang pergi dengan temannya, si Iwan," ucap ibunya Sinta. Dan ibunya Sinta pun belum tahu kalau Sinta sudah menjalin hubungan dengan Iwan. "Aku nggak tahu, Bu. Sudah lama aku nggak pernah berkomunikasi dengan Sinta. Soalnya Sinta nggak pernah membalas pesan aku, Bu." "Emangnya ada masalah apa, nak? Kalian bertengkar atau ada masalah apa? Cerita sama ibu." "Ya nggak tahu, Bu. Sinta tiba-tiba saja jadi berubah sama aku. Dia itu berubah, bersikap aneh banget. Malah dia ngajak putus, Bu, tidak mau melanjutkan hubungan menuju ke pernikahan. Aku juga bingung sendiri, Bu, kenapa tiba-tiba seperti itu." "Ibu kok malah nggak tahu ya, nak? Soalnya dia tidak pernah menceritakan sama ibu." "Memang sikapnya akhir-akhir ini berubah. Dia itu lebih sering pergi sama Iwan," jawab ibu. Dari sinilah mereka semua berpikiran ada sesuatu kejanggalan yang ada di dalam diri Sinta. Setiap malam Sinta selalu melihat bayangan putih yang kemudian berubah menjadi sosok Iwan. Hingga ketika Sinta melihat sosok Iwan itu, dia selalu rindu berat dengan Iwan. Suatu ketika tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja Sinta mengutarakan niatnya kepada Iwan. "Wan, kita nikah yuk," ucap Sinta. Sontak membuat Iwan yang mendengarnya kaget dengan apa yang dikatakan oleh Sinta. "Nikah? Ya beneran aja kamu," kata Iwan kaget. "Iwan, aku gak sama Randy lagi kok, aku maunya sama kamu." Di sisi lain Randy sempat bertemu dengan Sinta di rumah Sinta. Akan tetapi Sinta itu sikapnya sangat jahat sekali. Bahkan untuk melihat Randy saja ia tidak mau. Randy melihat banyak perubahan dengan Sinta,
Tapi meskipun begitu, Randy masih tetap cinta dan sayang dengan Sinta. Hari pernikahan yang sudah disepakati oleh kedua keluarga, dari keluarga Sinta dan Randy pun sudah semakin dekat. Namun Sinta belum juga kembali seperti semula, membuat semua yang ada di situ ataupun keluarganya itu khawatir terjadi apa-apa dengan Sinta. Saat itu Randy sudah membawa seorang guru, yaitu merupakan kiai di tempat pondok Randy dahulu. Dia orang pintar, ahli agama yang mengetahui hal-hal gaib seperti itu. Sebut saja namanya Pak Hanan. Pak Hanan ini melihat Sinta. Beliau ini merasa ada yang sangat panas. Ada sosok yang berada di dalam tubuhnya Sinta. Sosok itu adalah sosok perempuan. Dia berdiri di belakang tubuhnya Sinta. Sosok itu adalah sosok kuntilanak yang terkadang berubah wujud menjadi sosok Iwan. Kedatangan Pak Hanan dengan Randy saat itu ingin menerawang terlebih dahulu, belum melakukan tindakan sama sekali. Dan Pak Hanan juga belum memberitahukan kepada orang tuanya Sinta tentang hal itu. Hingga suatu ketika Sinta sangat rindu sekali dengan Iwan. Dia datang menyambangi rumah Iwan. Akan tetapi terlihat rumahnya sangat sepi sekali dan tidak ada orang di dalam rumah. Namun Sinta tetap menggedor-gedor pintu rumah Iwan. Akhirnya ada tetangga yang menghampiri Sinta. "Mbak Sinta, nyari siapa?" "Iwannya di mana, Bu?" "Mas Iwan sama keluarganya sudah pindah, Mbak, karena rumahnya ini sudah dijual." "Dijual?" "Iya, Mbak, keluarganya pergi dari kampung. Mereka pergi ke rumah kakek neneknya Iwan yang ada di kota lain. Karena bapaknya Iwan mengalami kebangkrutan, dia ditipu, hingga akhirnya semua hartanya dipakai untuk bayar hutang. Karena tidak mau malu dengan tetangga sekitar, mereka pun pindah. Dan di saat itu juga Iwan tidak mau membuat Sinta malu. Iwan gengsi dan merasa tidak pantas untuk Sinta, karena sekarang Iwan dengan keluarganya sudah jatuh miskin. Apalagi selama ini Iwan hanya mengandalkan harta dari orang tuanya saja. Dia tidak bekerja, dan semenjak saat itu Sinta jatuh sakit. Dan dia terus kepikiran Iwan dan memanggil-manggil nama Iwan. Sampai pada akhirnya Sinta terganggu jiwanya. Dia terlihat kurus karena tidak mau makan. Sinta selalu ketawa-tawa sendiri, bahkan menangis-nangis sendiri, membuat kedua orang tuanya khawatir dan takut. Ibunya Sinta langsung menghubungi Randy. Dengan sigap, Randy pun datang dengan bersama Pak Hanan. Mereka dari rumah menuju ke rumah Sinta dengan menggunakan mobil milik Randy. Sesamanya di rumah Sinta, Pak Hanan dan Randy pun langsung dipersilakan masuk ke dalam kamar tidurnya Sinta. Terlihat Sinta terbaring lemas. Tubuhnya yang kurus kering membuat Randy prihatin melihat keadaan calon istrinya tersebut. Meskipun begitu, Randy dengan setia menunggu kesembuhan Sinta. Pak Hanan kemudian mulai meruqyah Sinta yang terbaring di atas kasur. Pak Hanan duduk di sebelah ranjang dengan duduk di kursi yang sudah disediakan. Lalu Pak Hanan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir jin yang ada di dalam tubuh Sinta. Tidak lupa, Pak Hanan juga membacakan ayat kursi. Mulut Pak Hanan terus berkomat-kamit membacakan doa. Ketika Pak Hanan mencoba membacakan doa, tubuhnya Sinta itu meronta-ronta, memberontak, berteriak-teriak, dan itu artinya sosok yang ada di dalam tubuhnya Sinta mulai bereaksi dengan mendengarkan doa-doa yang dibacakan oleh Pak Hanan. Lalu Pak Hanan memegang kepala Sinta sembari membacakan doa. "Kamu siapa dan siapa tuanmu? Keluar atau kembali kamu ke dalam tuanmu yang mengirimkan ke tubuhnya orang ini." "Itu bukan urusanmu," jawabnya menatap ke arah Pak Hanan dengan kedua mata yang melotot dan mulutnya menganga. Sosok yang ada di dalam tubuhnya Sinta itu sangat tajam sekali menatap ke arah Pak Hanan. Sedangkan Pak Hanan yang sekarang sedang fokus membaca doa-doa akan dicekik oleh Sinta, sehingga Randy dan bapaknya Sinta langsung memegangi tubuhnya Sinta yang memberontak tersebut. Karena sosok yang ada di dalam tubuhnya Sinta tidak mau menjawab, akhirnya dengan bahasa Pak Hanan akan mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuh Sinta. Pak Hanan terus membacakan doa untuk mengusir sosok yang telah mengganggu Sinta.
Pak Hanan sedang membacakan doa-doa, tiba-tiba saja hembusan angin masuk ke dalam kamar. Padahal seluruh di dalam kamar itu sudah tertutup dengan rapat dan dipastikan tidak ada celah angin yang bisa masuk ke dalam kamar itu. Semua yang ada di dalam kamar itu pun merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Karena tiba-tiba suasana di dalam kamar menjadi dingin. Tidak hanya itu saja, tiba-tiba terdengar suara pintu depan rumah tersebut tertutup dengan sendirinya. Padahal tidak ada angin yang datang, akan tetapi Pak Hanan masih fokus untuk merapalkan doa-doa. Sampai pada akhirnya Sinta terkulai lemah hingga dia pingsan. Lalu Pak Hanan meminta kepada ibunya Sinta untuk segera direbuskan daun bidara dengan air putih. Daun bidara tersebut sudah dibawakan oleh Pak Hanan, sehingga Bu Sinta tinggal merebusnya saja dengan air putih. Ibu, tolong ini daun bidara, ibu rebus dengan air putih, lalu nanti ambil airnya dan tuangkan ke dalam gelas. Baik Pak. Kemudian ibunya Sinta pun menerima daun bidara tersebut. Kemudian merebusnya. Beberapa saat kemudian setelah daun bidara sudah mendidih dengan air, lalu airnya itu dimasukkan ke dalam gelas. Setelah itu air daun bidara tersebut diberikan kepada Pak Hanan. Ini Pak airnya. Ucap ibunya Sinta sembari memberikan segelas air daun bidara itu. Kemudian segelas air tersebut didoakan oleh Pak Hanan, dibacakan doa-doa kembali. Dan sesaat kemudian akhirnya Sinta terbangun. Air daun bidara yang sudah Pak Hanan doakan lalu diberikan kepada Sinta. Awalnya Sinta menolak, tapi dipaksa. Akhirnya Sinta mau meminum air tersebut. Dengan perlahan-lahan, ketika Sinta meminum air daun bidara itu, tiba-tiba saja Sinta tersedak. Dan dia batuk-batuk berdahak. Saat itu juga Sinta batuk dengan memuntahkan darah. Dan anehnya, di dalam muntahan darah tersebut, terdapat kembang kantil berjumlah 2 biji. Pelet kembang kantil. Pak Hanan mencoba menjabarkan segala kejadian yang menimpa Sinta selama ini. Sinta ini telah dipelet oleh seseorang, hingga Sinta dibawa tergila-gila dengannya. Tapi karena Sinta tidak dapat bertemu dengan orang yang memeletnya itu, akhirnya Sinta menjadi gila. Ucap Pak Hanan. Insya Allah sekarang dengan perlahan-lahan Sinta akan sembuh seperti sedia kala. Setelah memuntahkan darah beserta 2 kembang kantil, kondisi Sinta sekarang masih belum stabil Pak. Bapak Ibu saya harap untuk selalu beribadah dan mendoakan anak Ibu, yaitu Sinta, supaya Sinta bisa kembali seperti dulu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapnya. Oh seperti itu ya Pak, baiklah Pak. Pak Hanan terima kasih ya Pak. Ucap Bapak Sinta. Saat Pak Hanan dan Randy akan pulang dari rumah Sinta, tiba-tiba saja Pak Hanan merasa ada sesuatu yang janggal. Pak Hanan menerawang ada sesuatu di belakang halaman rumah Sinta. Kemudian Pak Hanan menuju ke titik tanah yang dirasa Pak Hanan ada sesuatu di sana. Coba digali di sini Ren, ucapnya kepada Randy. Randy pun langsung menggali tanah yang ditunjukkan oleh Pak Hanan. Astagfirullah, ucapnya ketika melihat bungkusan kain mori. Coba buka, apa itu isinya? Randy pun membuka bungkusan kain mori tersebut dan menemukan ada 2 biji kembang kantil serta foto Sinta di dalamnya. Ambil korek api. Kemudian ibunya Sinta bergegas masuk ke dalam rumah mengambil korek. Lalu bungkusan itu dibakar. Bungkusan kain mori yang berisi kembang kantil dan foto Sinta. Setelah kain mori itu dibakar, berubah menjadi abu dan mengeluarkan asap yang tebal. Randy terus-menerus menunggu kesembuhan Sinta. Hingga pernikahan mereka pun akhirnya ditunda. Randy selalu mendoakan Sinta dan mendampingi Sinta. Seiring berjalannya waktu, Sinta menjalani pengobatan dan akhirnya sembuh. Tiba-tiba saja kedua orang tuanya Iwan datang ke rumahnya Sinta. Kedatangan kami ke sini, kami mau meminta maaf atas perlakuan anak kami kepada Sinta. Kami sebagai orang tuanya mewakili Iwan. Ucap Bapak Iwan. Maksudnya apa ya Pak? Jadi selama ini Iwan yang telah melakukan pelet kepada Sinta, sehingga membuat Sinta tergila-gila seperti itu.
Dan sekarang Iwan sedang mengalami sakaratul maut. Kondisinya sangat mengenaskan. Maka dari itu kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semua untuk memaafkan Iwan, anak saya. Ucap Bapak Iwan. Astaghfirullahaladzim. Ucap semuanya. Kami mohon, Sinta, maafkan Iwan ya. Dia sudah berbuat seperti itu sama kamu dan membuat kamu menderita. Waktu itu kami benar-benar mohon maaf karena kami tidak tahu menahu soal itu. Ucap ibunya Iwan. Iya Pak, Bu, saya sudah memaafkan Iwan kok. Semua sudah berlalu. Ucap Sinta dengan ramah. Terima kasih ya Sinta, terima kasih sekali. Kalau begitu, kamu mau nggak datang ke rumah untuk melihat keadaan Iwan untuk terakhir kalinya? Dia ingin bertemu dengan kamu, Sinta. Sinta pun menganggukkan kepalanya, pertanda bersedia. Singkat cerita, siang itu Sinta diantar Randy menuju ke rumah Iwan yang ada di kota lain. Beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di rumah Iwan. Saat itu begitu mengenaskan sekali kondisi Iwan. Dia hanya bisa berbaring saja di ranjang dengan tubuh yang semakin kurus kering. Perut yang membesar. Tidak hanya itu, kedua matanya pun melotot dan mulutnya lebar menganga. Iwan mengetahui kedatangan Sinta. Dia seperti merasakan sedih yang amat luar biasa. Kemudian Iwan meneteskan air mata dari pojok kedua matanya. Iwan seperti ingin mengungkapkan perasaan rasa bersalahnya kepada Sinta. Namun Iwan tidak bisa berbicara sehingga dia hanya bisa meneteskan air matanya. Sinta lalu mendekat ke telinga Iwan dan sedang berbisik kepada Iwan. Aku sudah memaafkan kamu kok Iwan. Kalau aku ada salah sama kamu, aku minta maaf juga ya. Ucap Sinta. Dan Iwan pun hanya menganggukkan kepalanya. Setelah itu tiba-tiba saja Iwan kejang-kejang. Dia mengembuskan nafas terakhirnya hari itu juga. Dan hari itu juga Iwan segera dimakamkan. Sinta dan Randy pun ikut mengantarkan Iwan ke peristirahatan yang terakhirnya. Sehingga ceritanya hingga tiba di mana hari pernikahan Sinta dan Randy, mereka sangat bersyukur dan bahagia karena mereka bisa bersatu kembali. Keduanya saling menyayangi satu sama lain. Pernikahan digelar dengan cukup mewah dan para tamu undangan yang datang juga banyak sekali. Sinta sudah kembali seperti dulu lagi, hidup normal dan mereka pun semua melupakan semua masa lalu yang pernah terjadi. Dan yang menimpa kepada Sinta, semoga kita dijauhkan ya dan dihindarkan dari hal-hal yang seperti itu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, didekatkan diri kita kepada Allah. Perkuat iman kita juga. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran ya, teman-teman. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya dari cerita ini. Jangan sekali-kali terjerumus dengan ilmu hitam yang membuat orang lain menderita, apalagi nantinya akan berbalik kepada diri kita sendiri. Bahkan penderitaan itu bisa saja berbalik kepada diri kita sendiri. Tentunya seperti itu, karena siapa yang telah berbuat pasti akan mendapat balasannya. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.